Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali dengan podcast Syariah Mencerahkan. Hari ini kita bersama dengan Dr. Budi Rahmat Hakim, dosen Fakultas Syariah, yang akan berbicara mengenai zakat, infak, dan sedekah. Nah, sekarang kalau misalnya ada lembaga-lembaga yang mencoreng nama pengelola zakat secara umum, mereka yang setelah bertahun-tahun dipercaya, ternyata belakangan terungkap menyalahgunakan kepercayaan tersebut. Dan ini mungkin berdampak kepada pengelola lain yang sebenarnya telah amanah, Berupaya untuk membangun kepercayaan masyarakat. betul, berupaya. Tiba-tiba satu pihak saja yang melakukan kesalahan, mereka juga terkena imbasnya. Nah, ini kira-kira pesan kepada masyarakat terkait kejadian-kejadian seperti ini, bagaimana kita tuh bagusnya menyikapinya? Ya, penting bagi kita, masyarakat kita ya, harus betul-betul memastikan ya lembaga yang betul-betul amanah dan akuntabel dalam pengelolaan zakat. Memastikan ini melalui daftar ya yang ada di dalam database Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama sebagai lembaga yang membina, mengordinir, mengawasi keberadaan lembaga-lembaga zakat, tentu mereka punya database itu. Nah, maka masyarakat kita harus proaktif untuk mencari informasi terkait keberadaan ini. Kita kadang tergiur dengan promosinya, dengan iklan-iklan penyaluran, keberadaan mereka, profil seperti apa. Tapi kita lupa satu hal, ini lembaga ini betul-betul terdaftar atau diakui secara hukum apa belum? Ya. Nah, disitulah pentingnya, apalagi yang kita salurkan dananya mungkin kita anggap ya sedikit saja, sedikit kalau nggak apa-apa ya. Maka sedikit masyarakat jadi banyak gitu ya. Apalagi kalau besar, nah kalau besar jangan sampai ya harta kita ini disalahgunakan, kita tidak jadikan manfaat harta ini kepada mereka yang menerima sesungguhnya, justru membantu mereka untuk menyalahgunakan itu dengan itu secara tidak langsung gitu ya. Disinilah pentingnya literasi, tidak hanya terkait dengan konsepsi rukun syarat zakat saja, tapi penting juga memahami ketika kita ingin menyalurkan oleh lembaga, dan lembaga ini harus betul-betul kita yakini keberadaannya memang sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi mereka patuh pada aturan pemerintah dan memang amanah dalam menyampaikan harta yang diserahkan oleh pusaki. Walaupun kalau seandainya ada yang bertanya, saya sudah menyerahkan harta zakat, ternyata lembaga ini belakangan diketahui menyalahgunakan. Apakah zakat saya itu harus diulang? Nah, secara fikih enggak ya. Kita sudah menunaikan kewajiban zakat kita kepada amil dan ini sudah dianggap selesai, tunai kewajiban. Nanti persoalan ini disalahgunakan oleh amil, saya katakan tadi ya tanggung jawab amil. Kalau berpikir secara normatif fikihnya seperti itu. Tapi kalau kita berpikir lebih jauh bahwa zakat ini kan bukan cuma untuk kepentingan saya saja nih, bukan saya udah tunai udah nggak mau tahu itu mau diapakan. Itu kan egois mau masuk surga sendirian. Nah, tapi kita harus berpikir maksud zakat ini betul-betul nyampe enggak? Amil ini nanti kemana menyalurkan? Maka kita perlu tahu, bahkan kita bisa request loh ke amil. Ini programnya ini sampaikan program ini saja punya saya. Bisa seperti itu. Nah, jadi lebih dari itu kita harus bisa memastikan tadi lembaga amil. Jadi bukan sekedar untuk kepentingan kita tunai secara formal kita, tapi nyampe enggak ke orang yang kita kehendaki atau tersalurkan secara efektif zakat ini. Atau jangan-jangan nggak nyampe, jangan-jangan nggak sesuai ininya. Maka kita harus
bisa memastikan itu. Nah ini perlu ada semacam kesadaran masyarakat untuk itu. Kita ya tadi jangan sampai secara egois, pokoknya saya udah tunai, udah selesai sampai di situ, nanti persoalan gimana, itu nggak akan menjadi sesuatu yang bernilai baik bagi kemanfaatan kita. Ya, seperti itu. Baik. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Pak. Memiliki kemampuan untuk bayar zakat itu perasaan yang luar biasa. Jadi kalau biasanya nih kita jadi mustahik penerima, itu ketika berubah menjadi orang yang justru wajib membayar, itu kan seperti kita itu rasanya tuh beda. Jadi selama ini cuma tangan di bawah, sekarang tangan di atas. Naik level ya. Naik level. Ada kepuasan batin. Ada kepuasan batin. Bahkan kita bisa memilih. Aku pengen di sini, aku pengen memberi ke sana. Ya. Jadi kita tahu bahwa kita boleh memilih siapa yang menerima. Dan walaupun ada tadi semacam peringatan bahwa hati-hati juga nih, jangan-jangan pihak yang kita pilih itu bukanlah yang sesuai dengan aturan di dalam Quran dan Sunnah. Nah, idealnya itu apakah kita 100% ngasih ke amil, atau ya saya kan khawatir nih kalau misalnya ada famili saya yang miskin, yang tidak tinggal di kota Banjarmasin, tapi di kabupaten yang lain, yang saya tuh gak yakin kalau saya kasih ke amil, nyampe juga ke mereka. Padahal mereka tahu saya orang berada, kok gak pernah ngirimin gitu. Nah jadi gimana itu bagusnya, Pak? Oke. Ada dua cara yang mungkin bisa dilakukan. Pertama, kita memilah dulu harta zakatnya. Katakanlah 100 juta harta zakat kita, banyak misalnya ya. Maka kita mau bilang nih separuh saja saya kasih mulai amil. Oke. 30 juta tolong didaya gunakan, dilayangkan sebagai zakat saya. Terima kasih ada yang 20 juta. Ini kan tersalur untuk berbagai macam-macam saluran program. 30 juta ini bisa kita salurkan sesuai dengan yang kita pastikan ya. Kita pastikan memang mustahil. Keluarga kita misalnya kita tahu betul tuh dia fakir, dia miskin, maka kita perlu santuni. Maka mereka juga banyak mengharap dari kita. Ya bisa itu dilakukan dengan pola pertama. Kita pilih dulu hartanya. Tapi ingat yang kita salurkan langsung tadi, kita harus betul-betul bisa memastikan. Dan ini biasanya memang yang kita salurkan itu konsumtif sifatnya, santunan karitatif biasa. Tapi kalau mulai amil itu bisa jadi diproduktifkan. Jadi kita juga membantu upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui separuh harta yang kita salurkan. Separuhnya silakan kita lakukan secara konsumtif. Pola kedua, kita bisa seluruh harta kita sampai kepada amil. Ini 100 juta, saya titipkan ke lembaga amal zakat. Tapi nanti kita ada, misalnya kalau saya tidak salah ingat itu tokil, misalnya kita amil mewakilkan kepada kita. Kemudian kita serahkan ke amil, tapi atas request kita, ini saya mau dibagi tuh, ada di sini kantong-kantong mustahik yang menurut saya perlu dikasih, ada keluarga saya di kampung ini. Kita sampaikan itu, ya berapa yang kita perlukan untuk kita distribusikan sendiri, itu amil yang tadinya menerima harta kita, itu mewakilkan kepada kita untuk membagi. Jadi kita atas nama amil, atas nama mewakili amil untuk membagikan itu, bukan atas nama muzaki lagi. Kalau pola pertama tadi kita kan langsung sebagai muzaki itu saya katakan. Yang kedua, karena semua harta sudah kita serahkan ke amil, maka posisi kita dengan request kita tadi, amil mewakilkan kepada kita. Ada akad lagi. Nah, amil mewakilkan, silakan Pak bagi aja bapak yang mana yang tadi bapak mau ini, bapak lebih tahu nih kalau bapak. Misalnya kita ya menyalurkan zakatnya di Basas Kota Banjarmasin, maka Basas Kota Banjarmasin itu nggak bisa menyalurkan keluar dari Kota Banjarmasin. Ke Paltuju aja udah kebutuhan Banjar, keluarga kita di Paltuju, di Gambut misalnya, nggak bisa, mereka bukan wilayah kewenangannya. Maka tuh Basas Kota Banjar, supaya bisa nyampe ke sana,
kita tadi minta ditawakilkan oleh Amin. Oh. Nah, jadi kita bawakan harta tadi, ya bukan harta kita lagi ya, Iya. hartanya udah diambil, kita membawakan, kita bagikan. Iya. Tapi kan mereka tahunya menerima dari kita, Iya. ya kan? Tapi kita sebagai apa ya, media saja yang menyampaikan. Jadi sebenarnya kelihatannya sama, tapi akadnya beda. akadnya yang membedakan. Oke. Nah, dan saya kira yang kedua ini lebih aman. Gitu. Lebih aman secara agama. Yang kedua, angka yang kita serukan ke Basnas atau ke LAS itu tercover secara nasional. Oke. Artinya yang pola pertama Basnas cuma mencatat 30 juta masukkan Iya. harta kita. Iya. Tapi kalau pola kedua, Basnas mengumpulkan 100 juta dari kita. Ini Iya. mendongkrak angka perolehan zakat secara nasional. Yang tercatat. Yang tercatat. Iya, iya. Basnas. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Budi. Sampai ketemu insya Allah di sesi-sesi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.